wabarakatuh. Anthony Robbins mengatakan orang-orang sukses mengajukan pertanyaan yang lebih baik, dan sebagai hasilnya mereka mendapatkan jawaban yang lebih baik. Baik, kami dari kelompok 3 pada kesempatan ini ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu mengenai coaching yang akan membahas 3 kasus yang berbeda. Mari kita ikuti penjelasannya berikut ini. Kasus pertama, Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan, seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu lebih bagus. Bagaimana menyikapi hal ini? Mari kita simak percakapan antara coach dan coachee berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi Bapak memanggil saya? Soalnya tadi saya di kantin lagi makan mie ayam. Nurul teman saya sekelas buru-buru datang. Dia cari-cari saya. Dia mengatakan bahwa Pak Guru memanggil saya. Ada apa ya? Iya, benar sekali. Tadi memang saya memanggilmu. Begini nak, ada yang Bapak mau diskusikan dengan kamu. Apakah kamu bersedia? Oh tentu Bapak Herman. Saya sangat senang sekali bisa ada duduk diskusi bersama Pak Herman. Diskusi tentang apa sih sebenarnya? Baiklah, kalau begitu, mari kita duduk di sebelah sana, biar kita dapat berbincang dengan santai. Nah, yang Bapak ingin diskusikan dengan Nak Amar, bagaimana semestinya kita harus bekerja sama di dalam kelompok. Oh, gitu ya. Kelihatannya serius sekali ini. Boleh Pak, memangnya harus bagaimana kalau bekerja kelompok itu? Apakah harus fokus kepada pekerjaan kita? Dan boleh nggak saya sendirian aja bekerja samanya? Soalnya kadang dalam kelompok itu saya mungkin terlalu percaya diri Pak Herman. Begini nak, Bapak perhatikan, kamu mengumpulkan hasil pekerjaan kelompok bukan dari hasil pekerjaan kelompok secara bersama dengan temanmu, tetapi yang Bapak perhatikan, kamu mengumpulkan hasil pekerjaan kamu sendiri. Kira-kira kenapa ya nak? Oh, iya Pak, saya mengumpulkan pekerjaan kelompok itu sesuai dengan pekerjaan saya sendiri. Saya tidak bekerja sama di dalam kelompok, soalnya saya betul-betul menguasai materi itu dan saya terkadang kurang bisa bekerja sama dengan mereka. Begitu kira-kira Pak. Oh, begitu ya. Kalau begitu, menurutmu dengan diskusi ini, apa yang ingin kamu dapatkan solusinya? Oh iya, begini Pak Herman. Alhamdulillah saya diajak bicara dengan Pak Herman. Dengan diskusi ini saya ingin mendapatkan solusi agar saya bisa bekerja sama dengan mereka, saling menghargai, dan saya tidak menganggap diri saya ini sebagai superior di dalam kelompok. Gitu Pak. Oh, baiklah. Kalau begitu, boleh Bapak tahu masalah ketidakcocokan yang kamu rasakan seperti apa, nak? Oh iya, terus terang Pak Herman, ketika saya berada dalam kelompok itu, saya selalu mengerjakan tugas itu semuanya tanpa dibantu oleh teman kelompok saya. Sementara yang lain menerima hasil pekerjaan saya, dan saya merasa tidak adil dengan sikap mereka itu. Mereka kerjaannya main-main, tidak serius, tidak ada yang betul-betul
betul-betul ingin mengerjakan dengan tuntas pekerjaan itu. Makanya saya selalu sendiri mengerjakan tugas kelompok itu, Pak. Oh, begitu ya. Oke, oke. Jadi, kamu merasa sendirian dalam mengerjakan tugas kelompoknya dan merasa tidak nyaman ya? Hmm, iya betul Pak, soalnya dengan bekerja sendiri, rasanya juga hasilnya bagus kok Pak Herman. Oh gitu. Sekarang, kira-kira apa lagi yang kamu rasakan ketika kamu bekerja sama dalam kelompokmu? Ya, walaupun hasil yang saya dapatkan itu bagus, tapi dalam menyelesaikan tugas, sebenarnya sih saya terbebani karena saya bekerja sendiri. Saya merasa kesal terhadap teman-teman lain. Makanya saya putuskan untuk bekerja sendiri tanpa melibatkan teman-teman. Tapi tetap saya merasa sedih Pak, karena ada beberapa teman yang menyebut saya sombong gitu. Oh, jadi begitu ya. Bapak mengerti perasaanmu, Nak. Sekarang, perasaan kamu sekarang gimana, Nak? Begini Pak Herman, sebenarnya saya sih tidak merasa sombong Pak. Saya mau bekerja sama dengan kelompok. Yang penting dalam kelompok itu semuanya aktif, serius dan tidak main-main dalam mengerjakan tugas. Jadi ketika menyelesaikan tugas, saya tidak merasa terbebani, selalu kerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan mereka. Wah, bagus sekali itu, Nak. Itu luar biasa. Menurutmu, hal baik apa lagi yang kamu dapatkan ketika bekerja sama dalam kelompok, Nak? Banyak sih Pak. Di antaranya kita dapat memecahkan masalah secara bersama-sama. Beban semakin ringan, dapat belajar mengungkapkan pendapat dan bisa saling menghargai dengan teman lain tentunya. Benar sekali itu. Nah, sekarang ada lagi ndak? Silakan, ayo cerita lagi. Iya, sebenarnya sih dalam kelompok itu kita juga dapat menyelesaikan tugas secara bersama-sama, sehingga tugas tersebut dapat dikerjakan dengan cepat, walaupun sulit akan terasa mudah karena dikerjakan secara bersama-sama. Oh, gitu ya. Jika kamu melihat kondisi seperti itu, sebaiknya apa kira-kira yang dapat kamu lakukan, Nak? Sebaiknya saya membantu mereka Pak dalam mengerjakan tugas, karena saya tidak suka mereka bilang saya sombong. Mungkin mereka melihat saya terlalu menguasai pekerjaan sehingga mereka melihat saya mengerjakan sesuatu itu dibilang saya menyendiri dan sombong gitu Pak. Oh, bagus sekali itu. Luar biasa itu. Bapak sangat setuju. Lalu, menurutmu, apa yang ada dalam diri kamu sehingga kamu mampu membantu mereka? Iya, saya mampu memberikan mereka pendapat-pendapat yang brilian, saya mampu menyelesaikan tugas dengan hasil yang baik, dan saya sekali lagi saya tekankan bukan orang sombong Pak. Benar sekali itu, Nak. Jadi, sekarang bagaimana sebaiknya kamu bersikap agar teman-temanmu tidak menganggap kamu sombong dan lain-lainnya jika ada tugas kelompok lagi nanti, Nak? Iya Bapak, mungkin saya harus berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Saya berusaha bersama dalam kelompok dengan saling menghargai pendapat-pendapat yang lain. Begitu Pak. Oke. Sekarang bagaimana strategi kamu agar semua anggota ikut aktif, bisa berpartisipasi aktif, serius dalam menyelesaikan tugas kelompok? Gimana strateginya? Iya Pak, seperti saya tekankan tadi, sebenarnya ini mungkin masalah komunikasi saja Pak. Saya akan berbicara baik-baik dengan teman-teman tentang bagaimana seharusnya mengerjakan tugas kelompok itu. Selanjutnya, saya akan membagi tugas-tugas setiap kelompok, melis siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan ini, agar kita sama-sama berpikir
dan bisa bekerja sama. Kemudian saya akan berperan mengarahkan teman-teman agar tugas kelompok itu selesai dengan baik dan tepat. Wah, luar biasa itu nak. Itu ide yang sangat bagus. Bapak mendukung rencana kamu nak. Sekarang, adakah temanmu yang bisa diajak bekerja sama dalam melaksanakan strategi kamu itu nak? Tentu ada Pak, namanya Edi. Dia pasti mau membantu saya karena saya berteman baik dengan si Edi. Dia selalu care dengan saya, selalu berbagi buku, menanyakan kabar, dan macam-macam lah. Oke, kalau begitu Bapak setuju. Nah, sekarang komitmen apa yang dapat kamu buat agar rencanamu tadi dapat berjalan baik? Iya Bapak, saya akan menjalin komunikasi serta berhubungan baik dengan mereka. Membina hubungan secara manusiawi dengan teman-teman saya agar mereka mudah diajak bekerja sama. Luar biasa itu nak. Bapak akan dukung dan doakan. Semoga rencana kamu ini berhasil nak. Amin. Terima kasih Pak, Alhamdulillah atas doa dan dukungan Bapak. Sekarang dengan petunjuk-petunjuk Bapak dan nasihat Bapak, insya Allah saya akan melakukan komunikasi yang baik dan membina hubungan baik dengan mereka. Terima kasih Pak ya. Sama-sama nak. Terima kasih kembali juga. Terima kasih juga Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengomentari coaching model kita pada kasus yang sudah dilakukan barusan. Kasusnya sudah berjalan dengan lancar. Adapun tujuan umum yang terlihat dari proses coaching model kita tadi, yaitu di mana adanya pertanyaan dari seorang coach tentang hasil apa yang ingin didapat dari diskusinya tadi. Kemudian untuk identifikasi di sini seorang coach yaitu Pak Suherman menanyakan tentang mengapa seorang coach mengumpulkan tugas kelompok itu bukan dari hasil pekerjaan kelompoknya, namun yang dikumpulkan di situ yaitu pekerjaannya sendiri. Kemudian di situ seorang coach menjawab bahwa dia bosan bekerja sama dalam kelompoknya karena teman-temannya tidak pernah membantu mengerjakan pekerjaan kelompok secara bersama. Nah, kemudian seorang coach di sini dia merasa tidak cocok dengan teman kelompoknya. Ditambah lagi adanya ucapan teman-temannya bahwa teman-temannya mengatakan bahwa dia adalah sosok yang sombong. Nah, kemudian untuk rencana aksi yang terlihat di sini ada adanya pertanyaan dari seorang coach tentang strategi apa yang akan dilakukan agar dapat bekerja kelompok dengan aktif. Nah, di sini jawaban dari seorang coach, dia akan berbicara dengan baik kepada teman-teman kelompoknya agar bisa bekerja sama dalam kelompok. Kemudian untuk tanggung jawab, adanya pertanyaan dari seorang coach tentang komitmen apa yang dibuat untuk menjalankan rencana aksinya tersebut. Dan seorang coach menjawab akan menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan teman-teman kelompoknya. Mungkin itu yang dapat saya tanggapi dari coaching model kita pada kasus satu ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Edi Mulyadi, CGP Angkatan 2 Kabupaten
Kabupaten Lobu, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan melakukan simulasi mengenai coaching. Saya sebagai coach atau guru, sedangkan Pak Suherman sebagai coach atau murid, dan Pak Amar Hadi sebagai pengamat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan kasus 2. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil di sekolah oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Berikut simulasinya. Assalamualaikum Pak Guru Ganteng. Waalaikumsalam Nak Herman. Ada apa ya Nak? Kok tumben kangen ya sama Pak Guru? Pak Guru punya waktu luang. Saya ada masalah yang ingin diperbincangkan sebentar, Pak. Oh iya, bisa Nak. Kebetulan Bapak sedang tidak mengerjakan sesuatu sekarang. Jadi kita dapat berbincang. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Nih Pak, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan. Baiklah. Kalau begitu, mari kita duduk di sebelah sana, biar kita dapat berbincang dengan santai. Nah, tadi kamu bilang ada yang ingin kamu diskusikan. Kira-kira mengenai hal apa itu ya Nak Herman? Sebenarnya saya ingin mendiskusikan mengenai perlakuan salah seorang guru kepada saya. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Amar karena saya tidak mengikuti les privat yang beliau adakan. Sementara sebagian besar teman saya mengikuti les privatnya tersebut. Perlakuan yang bagaimana sih Nak? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Amar AA ya, karena saya tidak mengikuti les privat yang beliau adakan. Sementara sebagian besar teman saya mengikuti les privatnya tersebut. Oh, baik. Contoh perlakuan tidak adil yang kamu maksud itu seperti apa ya Nak? Coba dijelaskan ke Bapak. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Amar karena saya tidak mengikuti les privat yang beliau adakan. Sementara sebagian besar teman saya mengikuti les privatnya tersebut. Oh, baik. Kalau begitu, apa yang bisa Bapak bantu dan apa harapan kamu dari hasil diskusi kita kali ini? Ayo. Saya merasa jika nilai yang diberikan oleh guru tersebut tidak adil, Pak. Nilai murid yang mengikuti les itu lebih baik daripada nilai saya. Kemudian, guru tersebut juga sering menyindir saya, Pak, karena saya tidak mau mengikuti les privatnya beliau. Saya merasa tidak nyaman dengan hal itu, Pak. Baik, Bapak ingin tahu mengapa kamu tidak mengikuti les privat tersebut. Saya ingin memperoleh solusi dari permasalahan yang saya sampaikan ini, Pak. Karena jujur,
Saya tidak nyaman dengan hal ini, Pak. Loh. Kenapa kamu merasa les privat itu tidak penting, Nak Herman? Saya ingin memperoleh solusi dari permasalahan yang saya sampaikan ini, Pak. Karena jujur, saya tidak nyaman dengan hal ini, Pak. Tapi kamu bilang bahwa nilaimu kurang dari teman-temanmu yang mengikuti les. Merasa les privat tersebut tidak penting bagi saya, Pak. Tidak penting bagi saya. Nah, itu dia maksud Pak Guru. Tadi juga kamu bilang kamu tidak punya waktu untuk mengikuti les tersebut. Mengapa yo? Asa dapat memahami materi tanpa mengikuti les privat itu. Lagian saya tidak punya waktu untuk ikut les privat, Pak Guru. Betul sekali. Nah, coba sekarang kamu pikirkan solusi apa yang dapat kamu lakukan terkait masalah yang kamu hadapi. Guru, karena waktu les privat tersebut bersamaan dengan jadwal main bulu tangkisnya saya. Kalau saya mengikuti les privat, berarti saya tidak dapat mengikuti latihan bulu tangkis dong, Pak. Wah, bagus itu. Berarti apa yang harus kamu lakukan sekarang? Kemudian selanjutnya bagaimana? Mungkin begini aja mungkin, Pak. Saya bisa memikirkan jadwal latihan bulu tangkis yang berbeda harinya dengan les privat bersama teman-teman saya. Jadi les privat bisa diikuti dan juga latihan juga bisa saya ikuti, Pak. Baik. Bapak sangat salut terhadap kamu, Nak Herman. Untuk itu, apa yang Nak Herman lakukan agar dapat mengikuti les tersebut? Pak, karena saya tidak bisa terus seperti ini. Saya juga merasa sindiran dari guru tersebut mungkin menjadi cambuk bagi saya untuk belajar lebih giat lagi. Mungkin beliau ingin saya juga ikut belajar lebih bersama teman-teman saya demi kebaikan saya sendiri. Seperti itu, Pak. Apakah kamu yakin akan melakukan hal tersebut? Terus, coba dipikirkan, bagaimana menurutmu? Terus, menurutmu, mengapa nilaimu masih kurang dari teman-teman? Ada yang belum saya pelajari di kelas, tetapi dengan mengikuti les privat, saya dapat belajar lebih banyak lagi. Seperti itu, Pak. Ya, Pak Guru. Jadi, bukan karena ketidakadilan gurumu kan? Seperti itu. Ternyata bukan guru yang tidak adil. Saya yang harus menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar. Saya akan mengikuti les privat tanpa meninggalkan latihan bulu tangkis dengan jadwal yang baru, Pak. Baiklah. Dalam hal ini, siapa saja yang dapat membantumu menjalankan komitmen ini? Dalam hal ini orang tua saya, Pak, bapak saya, dan juga pelatih saya, Pak. Ya, Keren, luar biasa. Berarti, kapan kamu akan melaksanakan hasil diskusi kita ini, Nak Herman? Saya langsung mengeksekusi hasil diskusi kita, Pak. Setelah itu saya akan menemui Bapak Amar untuk menyampaikan bahwa saya akan mengikuti les privatnya beliau. Saya juga akan meminta orang tua saya untuk selalu mengingatkan saya agar tetap menjalankan komitmen ini, Pak. Wah, bagus banget. Semoga semua kegiatannya dapat berjalan lancar. Yang semangat belajarnya ya, dan latihannya juga ya, Nak.
Semoga kamu menjadi anak yang sukses. Semangat! Terima kasih banyak Pak, sudah banyak membantu dan mencarikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya terlalu buruk sangka sama guru Pak, karena itu saya mohon maaf. Sama-sama. Doa terbaik buat semua anak-anak didik Pak Guru, termasuk salah satunya adalah Nak Herman. Semoga Nak Herman menjadi orang yang sukses, baik untuk diri sendiri maupun untuk agama, bangsa, dan negara. Tetap fokus, jangan putus asa, maju, dan terus belajar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Guru Edi dan Pak Herman sudah melewati proses coaching dengan kasus 2. Masalahnya perlakuan tidak adil terhadap guru yang memberikan les yang bernama Pak Amar dengan muridnya Suherman. Terima kasih atas pendapat dan sikap-sikap solutif dari Pak Guru Edi. Beberapa catatan sudah saya highlight. Sebentar lagi Anda akan bacakan tentang proses coaching baru saja kita lewatkan untuk kasus 2 tersebut. Perkenankan pada beberapa catatan ini semoga menjadi tindakan atau sikap reflektif kita terhadap masalah-masalah yang akan kita jumpai di realitas nyata di kehidupan dan di sekolah kita. Hasil pengamatan baru yang sudah Anda catat yaitu diawali dengan pertanyaan terbuka. Jadi tadi Coach Edi sudah melakukan dengan pertanyaan terbuka. Bunyi pertanyaannya Mada tulis tadi sedemikian, apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan anak, gitu kan? Itu adalah pertanyaan terbuka sehingga anak-anak itu tidak melakukan jawaban yes or no saja, jadi melibatkan perasaannya lebih dalam. Untuk tujuannya tadi sudah dapat dari percakapan yang dilakukan oleh Coach dan Uci. Itu pada saat Uci Pak Suherman mengatakan saya tidak melakukan sifat yang Bapak Amarlah berikan, gitu kan? Itu sementara sebagian besar teman saya mengikuti les privat. Sedemikian itulah percakapan tadi. Itu tujuannya Pak Herman ingin keluar dari masalah itu. Jadi sebagai coach Bang itu tadi sangat bagus melakukan pertanyaan terbuka. Dan juga Coach Edi juga melakukan pertanyaan berfokus untuk mengidentifikasi masalah. Jadi berikan contoh perlakuan yang tidak adil itu yang maksud apa lah? Kamu jelaskan lebih dalam lagi itu. Bang Edi tadi melakukan pertanyaan seperti itu kan? Itu adalah pertanyaan yang berfokus seperti keterampilan pertanyaan untuk model Tirta ini untuk mengidentifikasi masalah murid yang bernama Suherman. Terus untuk identifikasi masih tadi Coach Edi juga melakukan pertanyaan eksplorasi untuk menggali informasi lebih dalam lagi, apa aja masalahnya, apakah hanya perlakuan tidak adil mengikuti les atau masih ada seperti ini diksinya, kenapa kamu merasa les privat itu tidak penting, gitu kan? Itu adalah pertanyaan eksplorasi yang dilakukan oleh Coach Edi untuk mengidentifikasi masalah lebih dalam lagi. Dan juga di samping itu dalam identifikasi masalah, Coach Edi juga melakukan pertanyaan mengukur. Diksinya begini, setelah Coach mengatakan materi les privat itu sudah saya kuasai, Coach Edi mengatakan kamu bilang tadi nilaimu kurang, kenapa kamu tidak mau ikut? Nah itu adalah tes pertanyaan-pertanyaan mengukur. Untuk rencana aksinya juga bersifat solutif.
tadi sudah ada solusi dari Coach Edi. Sekarang kamu pikirkan solusi apa yang harus kamu lakukan. Jadi sebagai seorang coach tidak langsung memberikan solusi-solusi, tapi memberikan kepada coach untuk memikirkan dengan bimbingan-bimbingan apa tindakan yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam rencana aksi juga tadi sudah ada kemudian apa langkah kamu selanjutnya. Nah itu kan rencana aksi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Dan juga tadi Coach Edi melakukan menggali strategi apa yang anak Herman akan lakukan untuk menemukan masalah, menyelesaikan masalah ini agar les privat ini bisa diikuti, dan juga kegiatan-kegiatan Pak Herman bulu tangkis itu bisa juga tetap dilakukan. Itu rencana-rencananya. Ada juga komitmen. Tadi udah ada komitmen seperti pernyataan saya harus menyediakan lebih banyak waktu. Itu adalah komitmen dari Pak Herman. Maaf, Herman, Suherman ya. Itu adalah komitmen menyelesaikan masalah dari seorang Kuci atas bimbingan dari Coach Edi. Nah, Herman. Pertanyaan aksi juga ada tadi oleh Coach Edi. Berarti untuk mengetahui kapan rencana ini akan diselesaikan, akan dilakukan, atau pertanyaan aksi kamu akan selesaikan kapan ini anak Herman gitu ya. Setelah itu untuk ranah tanggung jawab tadi sudah diekspor oleh Kuci bahwa akan ada tidak lanjut ingin ketemu dengan Pak Amar, seorang yang mengadakan les privat itu. Ada tidak lanjut akan meminta orang tuanya untuk bantu juga. Jadi ada pelibatan pihak lain, dalam hal ini orang tuanya Nak Herman, untuk bertemu dengan Pak Amar bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Nah itu ya beberapa tanggapan dari pengamat, semoga bisa menjadi catatan-catatan positif untuk perbaikan dan juga motivasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 3, rekan Anda cerita dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut Anda menyampaikan jika ia tetap mengajar walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Assalamualaikum Pak Amar, lagi ngapain? Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam, Buju. Bu Guru hebat nih. Baru lihat kemana aja. Ayo Buju duduk sini aja. Boleh saya mengobrol dengan Pak Amar sebentar? Wah, dengan senang hati Bu Ria. Ini kan teman satu angkatan Prajabatan nih. Silakan. Ayo silakan. Makasih Pak Amar. Saya lihat Bu Juria dari kemarin diam saja. Saya panggil cuma oleh say hello saja. Emang kenapa kurang semangat dari kemarin? Gak seperti biasanya. Iya nih Pak, saya kurang semangat hari ini. Dan sepertinya saya butuh teman untuk bercerita tentang masalah yang sedang mengganggu pikiran saya. Dan masalah ini sangat mengganjal di dalam hati saya, Pak. Oh, rupanya ada masalah. Kan kita udah biasa sebaya lagi kan? Boleh nggak saya berbagi cerita apa sih masalahnya Buju sehingga Buju ini kurang semangat, diem, daripada dipendam sendiri? Ayo cerita sama saya. Bisa kan? Silakan. Saya sangat berterima kasih pada Bapak jika Bapak mau mendengarkan masalah saya ini. Oh gitu. Sebagai teman, apalagi kita sudah lama mengajar di sini Bu Buju, jadi rekan kerja. Siapa tahu saya bisa membantu. Masalahnya apa sih? Iya nih Pak, saya butuh teman untuk mendengarkan masalah saya ini. Saya butuh solusi untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, Pak. Oh,
Masalahnya itu aja. Apa masalahnya banyak atau hanya satu? Kalau banyak, ayo ekspor lagi Bu Ju, sampaikan semua kepada saya. Siapa tahu dengan pengalaman atau dengan pertemuan kita bisa menyelesaikan masalah Ibu Julia. Saya ingin masalah yang saya hadapi ini segera terselesaikan dengan cepat, biar tidak menjadi beban pikiran saya, Pak. Masalah ini sangat mengganggu. Saya merasa tidak tenang. Mungkin Bapak bisa membantu saya. Oh iya, Insya Allah Bu Julia, sebaiknya masalah ini harus segera diselesaikan. Seyogianya Bu Julia menceritakan kepada saya agar masalah ini tidak dibiarkan larut-larut. Jadi masalah apa sih yang dialami oleh Bu Julia saat ini? Bisa nggak diceritakan sama saya? Masalahnya begini, Pak. Tadi pagi saya ditegur oleh kepala sekolah karena ada pengaduan dari pengawas sekolah. Setelah saya disupervisi tadi oleh pengawas sekolah itu menegur saya karena saya sengaja tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar. Pengawas sekolah mengingatkan saya untuk menggunakan buku teks. Walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan sumber belajar yang sudah sesuai dengan kurikulum, Pak. Begitu ceritanya, Pak. Oh, gitu toh. Sebenarnya itu masalah beda persepsi saja. Ibu Julia sebenarnya udah benar itu. Ibu Julia sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya. Lebih tepatnya lagi berdiferensi konten. Dari masalah tersebut, apa sih yang sebenarnya Ibu Julia rasakan sebenarnya dengan berbeda pendapat dengan pengawas, sehingga pengawas melaporkan ke kepala sekolah? Dan masalah tersebut, Ibu Julia rasakan apa lagi sih sebenarnya? Saya rasa masalah ini membuat saya tidak nyaman, Pak, karena tadi saya mendapat teguran. Oke. Betul Bu Julia. Memang tidak nyaman sih sebenarnya kalau kita punya masalah, apalagi ini berbeda pendapat, berbeda persepsi tentang pembelajaran. Alasan ketidaknyamanan itu lebih detail lagi, kenapa Bu Julia? Kan Bu Julia bisa melakukan argumen tadi itu. Karena waktu di supervisi pengawas, saya mengajar tidak menggunakan buku teks, padahal saya sudah mengajar mengacu pada kurikulum, Pak, walaupun tanpa menggunakan buku teks. Oh iya, berarti Bu Julia melakukan bermacam-macam sumber belajar tanpa menggunakan buku teks. Coba Ibu ceritakan kejadian peristiwa saat itu, bagaimana sih waktu Ibu itu disupervisi? Nah, waktu saya disupervisi, pada saat menyampaikan materi pelajaran, saya tidak menggunakan buku teks karena materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai, Pak. Jadi saya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan media yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Begitu ceritanya, Pak. Oh iya, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman sebenarnya ya? Padahal perlakuan dari Ibu Julia melakukan diferensiasi media, pembelajaran dengan sumber belajar sudah benar. Betul Bu, apa yang Anda lakukan itu adalah sebuah terobosan. Yang membuat Ibu merasa tidak nyaman dan kesal dari kejadian itu sebenarnya apa lagi sih Bu? Masalahnya tadi saya ditegur kepala sekolah karena itu tadi, Pak. Seharusnya pengawas itu alangkah baiknya langsung memberitahukan kepada saya. Jadi saya merasa malu sama kepala sekolah, Pak. Oh iya, berarti dapat saya simpulkan bahwa masalahnya Ibu ini adalah karena tidak mengajar menggunakan buku teks, gitu Bu ya? Iya, Pak, begitulah ceritanya. Padahal saya mengajar sudah sesuai dengan kurikulum. Pengawasnya langsung melaporkan hal ini kepada kepala sekolah saya. Dan akibatnya kepala sekolah menegur saya, Pak. Saya merasa malu, Pak. Oh iya,
Menurut saya tindakan Ibu Juh itu sudah benar sebenarnya, karena pembelajaran berdiferensiasi, sekali lagi utamanya diferensi konten. Nah, kalau begitu untuk menghindari masalah ini, apa komitmen yang akan Ibu lakukan? Jangan sampai Ibu mendapat teguran lagi dari Pak Kepala tentang kasus ini. Saya akan menjadikan teguran ini sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi diri saya, Pak, untuk perbaikan pada proses pembelajaran saya berikutnya nanti. Dan saya akan mengajar dan menggunakan serta memanfaatkan buku teks yang sudah ada di dalam di sekolah, media pembelajaran juga yang sesuai dengan pelajaran yang akan saya ajarkan nantinya. Wow, keren, mantap, luar biasa. Jadi bagus sekali Bu, Ibu bisa membandingkan ketika Ibu mengajar menggunakan buku teks dan tanpa buku teks. Sebenarnya Ibu Juhria itu kaya loh sebenarnya dalam mengajar, dalam materi mengajar. Bagus Bu, salut. Ibu sudah luar biasa sekali. Memang Pak, saya merasa ketika mengajar menggunakan buku teks dengan tanpa menggunakan buku teks itu berbeda sekali, Pak. Ada materi yang kadang-kadang ada materi yang terlewatkan oleh saya. Memang benar yang dikatakan pengawas, paling tidak kita harus menggunakan buku teks sebagai bahan acuan kita agar kita tidak melupakan beberapa materi yang akan kita sampaikan. Oke, tapi Ibu Juh sudah melakukan tindakan berpikir reflektif. Nah, kalau begitu apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya untuk masalah ini? Dengan kejadian ini akan menjadi pelajaran buat saya, dan saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas untuk meminta maaf atas sikap saya tadi, Pak. Luar biasa Saya sekali. ingin berjanji untuk tidak mengulangi lagi hal tadi. Iya, luar biasa sekali Bu Juhria. Saya yakin dan percaya bahwa bagaimanapun perasaan Ibu sekarang adalah sudah lega kan setelah menceritakan semua beban dan masalahnya kepada Ibu, kepada saya. Bagaimana? Tentu senang kan, Bu? Alhamdulillah, Pak, perasaan saya jadi lega, Pak. Pikiran saya tidak terbebani lagi dengan masalah yang tadi. Saya merasa senang sekali, Pak Amar. Alhamdulillah Ibu Juhria, teman saya nih sudah merasa nyaman, senang. Sekarang selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu lakukan kepada Bapak Kepala Sekolah dan pengawas tadi? Saya berkomitmen dan berjanji pada diri saya untuk mengikuti nasihat dari Bapak Kepala Sekolah dan pengawas untuk tetap mengajar menggunakan buku teks selain dengan media-media lain yang relevan dengan pelajaran saya. Wah, bagus sekali. Bu Juhria memiliki jiwa besar, mau mengakui kesalahan dan mau minta maaf kepada kepala sekolah dan juga pengawas yang sudah mensupervisi Bu Juhria. Lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Nah, tadi Pak, rencana saya selanjutnya adalah sesuai dengan saran dari Bapak Kepala Sekolah dan pengawas. Saya akan mengajar menggunakan buku teks yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Oke, saya salut dengan tindakan Ibu Juh. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Tetap semangat ya Bu, demi kemajuan sekolah dan peserta didik kita. Tetap semangat untuk melakukan diferensiasi pembelajaran. Baik Pak Amar, terima kasih Pak Amar sudah meluangkan waktunya mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Oke, sama-sama Bu, tetap semangat.